Video kali ini merupakan video terakhir dari episode panjang kisah tentang datangnya kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab, bahkan di seluruh Jazirah Arab menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan ketundukannya. Kali ini hanya kisah-kisah pendek, tetapi tentu saja bermakna sangat-sangat dalam dan sangat-sangat padat. Banyak hal yang ditanyakan oleh para utusan ini, dimulai dari tentang keislaman, juga kedalaman keimanan seseorang muslim, kemudian bahkan perhatian-perhatian kecil Rasulullah SAW kepada kabilah-kabilah ini yang justru membuat para kabilah ini begitu tersentuh dengan sikap lembut Rasulullah SAW. Teman pecinta sejarah, akan kita bahas tuntas insya Allah judul tentang datangnya kabilah-kabilah dari Jazirah Arab di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Ada banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini, baik yang datang dari dunia Islam maupun yang datang dari luar dunia Islam. Seperti biasa akan kita bacakan dulu apa saja sih peristiwa penting yang terjadi di tahun ini di belahan dunia Islam. Yang pertama ada Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Ad-Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus atau An-Najasi dan Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuknya. Yang ketujuh, kematian Ummu Kulthum putri Nabi SAW. Kemudian peristiwa penting yang terjadi dari luar dunia Islam, yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosru Feruzad sebagai Raja Persia, atau lebih dikenal dengan nama Kisra III. Yang ketiga, penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan yang keenam, pembatalan skema feodal di dinasti Tang, Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 631 Masehi di judul kedatangan delegasi dari banyak kabilah Arab untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan kita sudah sampai di hampir penghujung ya, kabilah-kabilah yang datang menemui Rasulullah SAW pada pertempuran Tabuk untuk menyatakan diri masuk Islam atau menyatakan ketundukan di bawah pemerintahan Islam. Utusan yang kedua yang akan kita bahas sekarang adalah utusan dari Bani Asad. Ini di buku kelengkapan tarikh ada di halaman 196. Di antara utusan yang menghadap Nabi SAW ialah utusan Bani Asad yang berjumlah 10 orang. Di antara mereka ialah Wabishah bin Ma'bad dan Tolhah bin Khuwailid. Ketika mereka datang, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Berkatalah juru bicara mereka, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengakui bahwa Allah itu Esa. Tidak ada yang menyekutukannya, dan sesungguhnya engkau hambanya dan utusannya. Kami datang kepada engkau ya Rasulullah, karena engkau belum pernah mengirim utusan kepada kami. Padahal di belakang kami banyak orang-orang, atau maksudnya banyak kaum kami." Disebabkan perkataan mereka, Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi SAW yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu disebabkan mereka telah memeluk agama Islam. Katakanlah,
Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, melainkan Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukimu pada keimanan. Kalau kamu memang orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 17. Pertanyaan mereka kepada Nabi SAW pada hari itu ialah persoalan mempelajari tukang sihir, tukang tenun, dan sebagainya yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Semua itu dilarang oleh Nabi SAW kalau benar-benar mereka mengikuti Islam. Jadi sebetulnya percakapan yang terjadi di antara Rasulullah SAW dengan Bani Asad ini sebetulnya lumayan panjang ya teman pecinta sejarah. Jadi Bani Asad ini bertanya tentang banyak hal, terutama hal-hal tentang persihiran yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Dan Rasulullah menjelaskan hal itu dengan sangat-sangat jelas kepada mereka. Hanya ucapan mereka atau ucapan juru bicara mereka kepada Rasulullah SAW ini yang ditulis atau digarisbawahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dijadikan satu ayat, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 17. Supaya apa? Supaya mengingatkan kepada kita bahwa ini harus kita ingat dengan betul-betul. Di sini juru bicara Bani Sa'ad itu berkata tentang jasa mereka. Jadi seolah-olah dengan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini udah masuk Islam loh. Kami ini berjasa buatmu. Meskipun belum ada satu utusan pun yang kau utus kepada kami, padahal kami ini kaumnya banyak. Tapi kami sudah masuk Islam gitu. Jadi seolah-olah mereka kayak ini kebaikan kami buat kamu. Dan seolah-olah mengatakan bahwa kamilah yang berbuat baik, kamilah yang baik, kamilah yang lurus, sehingga kami bisa beriman meskipun engkau belum memberikan kepada kami utusan, belum mengirimkan dan memberikan ya. Di sini dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu dapatkan, hidayah yang kamu peroleh, kemudian taufik, petunjuk kamu mengambil hidayah itu semata-mata bukan karena kehebatan kamu, bukan karena ilmu kamu, bukan karena kebaikan kamu, bukan karena jasa kamu, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri Rasulullah SAW berbahagia dengan keislaman mereka. Rasulullah SAW, siapapun yang masuk Islam, Rasulullah SAW itu akan sangat berbahagia untuk mereka, berbahagia untuk diri beliau sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah nikmat. Ya kan, setiap kebahagiaan tentu saja adalah nikmat bagi seorang manusia, termasuk juga untuk Rasulullah SAW. Namun di sini Allah mengoreksi bahwa nikmat yang diberikan atau kebahagiaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW itu bukan dari kalian, maksudnya kalian atau bukan dari kamunya ini ke para utusan itu, bukan dari utusan-utusan itu, bukan dari kalian, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian mendapat hidayah dari Allah, dan Rasulullah SAW mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat itu dari Allah. Jadi sumbernya itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bicara masalah berdua gitu ya, antara dua pihak Rasulullah SAW dan juga pihak dari Bani Asad. Tetapi di sini ada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah mereka yang memberi nikmat, yang memberikan petunjuk hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Rasulullah. Rasulullah itu penyampai saja, penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memberi nikmat, memberi kebahagiaan kepada Rasulullah SAW juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang digaris bawahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya garis bawah itu yang jadi catatan ya, supaya jadi pelajaran kepada kita bahwa ini kan bisa saja sekedar ucapan gitu ya, tapi jangan sampai ucapan itu ini juga jadi pelajaran buat kita nih. Kadang-kadang kita tanpa sadar gitu ya, mengucapkan sesuatu yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, melupakan misalnya, ini karena saya berusaha maka hasilnya pasti berhasil, karena saya sudah bersungguh-sungguh, karena saya sudah berusaha maksimal. Jadi ini adalah hasil saya gitu. Tanpa mengingat bahwa hasil itu tidak sama dengan usaha. Usaha yang kita lakukan itu menghasilkan apa? Menghasilkan pahala, menghasilkan ganjaran, menghasilkan catatan kebaikan.
Sementara hasil yang kita dapatkan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang sebetulnya yang tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, dia hanya memiliki privilege saja, lalu dia mendapatkan apa yang dikejar-kejar oleh orang lain, mendapatkan harta misalnya yang banyak, yang orang lain mengejarnya itu dengan sangat-sangat susah. Nah, ini kehendak Allah saja gitu. Allah memberikan kepada dia nikmat, memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi bukan karena usaha kita. Nah, ini hati-hati ya. Saya sering bicarakan tentang peribahasa yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil atau hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Padahal hasil dengan usaha itu beda, kecuali kalau hasil itu disebut sebagai ganjaran atau pahala, bukan hasil kesuksesan gitu. Jadi perbaiki kembali ya, tujuan kita bekerja, tujuan kita mengejar dunia itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak lupa, supaya tidak ada perkataan-perkataan yang membawa kita mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan teman pecinta sejarah, percakapan antara Rasulullah SAW atau perkataan Bani Asad ini sangat tepat ya, sangat tepat disampaikan kepada kita oleh Allah, dicatatkan gitu supaya kita mengambil pelajaran dari kisah ini, supaya tidak ada kesyirikan meskipun dari hal-hal yang sangat-sangat kecil dan mungkin tidak kita sadari. Kisah yang ketiga adalah kisah tentang Abu Razin. Bukan rajin ya, tapi razin pakai huruf zai. Ialah seseorang yang bernama Laqit bin Amir yang dikenal dengan sebutan Abu Razin. Dia datang menghadap Nabi SAW sambil berkata, "Ya Muhammad, bagaimanakah Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati?" Nabi SAW menjawab dengan bertanya pula, "Tidakkah kamu pernah berjalan melalui tanah yang tandus dari negerimu? Kemudian kamu berjalan pula melalui tanah yang subur?" Abu Razin menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Seperti itulah hari berbangkit, yaitu hari berbangkit dari yang mati atau dari kubur." Kemudian ia bertanya, "Ya Muhammad, apakah iman itu?" Nabi SAW menjawab, "Kamu mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada persekutuan baginya, dan Muhammad itu hambanya dan Rasulnya, dan bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih kamu sukai daripada yang lain selain dari keduanya. Kamu lebih suka dibakar daripada mempersekutukan Allah. Kamu sukai yang bukan seketurunan dan tidak kamu sukai kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Apabila kamu sudah seperti demikian, maka sesungguhnya telah masuk kecintaan ini ke dalam hatimu, sebagaimana kecintaan kepada air bagi orang dahaga di waktu terik." Ini pertanyaan dari Abu Razin ini tentang tauhid yang sangat-sangat dalam ya. Bagaimana keimanan itu harus dimiliki oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Jadi posisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu posisi pertama, paling dicintai daripada apapun, bahkan daripada diri sendiri. Mencintai orang lain karena Allah, membenci orang lain karena Allah, meskipun dia sedarah ataupun tidak. Bisa saja kita membenci saudara yang sedarah, sikapnya ya, bukan orangnya, karena dia menyekutukan Allah atau karena dia menghina Allah. Bisa saja gitu. Atau kita mencintai orang lain yang jauh, yang tidak pernah kita lihat, yang kita tidak pernah ngobrol dengan orang itu, tetapi orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu membela Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya kepahlawanan atau pembelaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kita lihat gitu ya, hanya di video saja atau hanya kita baca saja kisahnya. Tapi kecintaan kita terhadap orang itu sangat-sangat dalam. Karena apa? Karena orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau Allah dan Rasulnya sudah nomor satu, bahkan lebih dari diri kita sendiri, maka telah masuk kecintaan ini ke dalam lubuk hatimu. Sebagaimana kecintaan kepada air bagi orang dahaga di waktu terik. Kebayang ya, ketika panas sedang terik, ini saya pernah mengalami soalnya ya,
panas, sedang sangat-sangat terik, kita sedang ada di luar ruangan, tidak bisa masuk, tidak bisa mencari tempat sejuk, dan nggak ada air juga. Betul-betul kita sangat merindukan air, betul-betul kita sangat merindukan gimana caranya saya dapat air, kangen banget lihat air, udah kebayang bagaimana kita minum gitu ya. Nah, kecintaan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah harus sama sebagaimana orang yang tadi kehausan di tengah padang pasir. Tidak ada yang dia rindukan. Yang paling dia rindukan bukan makanan, yang paling dia rindukan bahkan bukan tempat berteduh dulu gitu. Yang paling dia rindukan bahkan bukan awan dulu, tapi apa? Air dulu. Nah, itulah kecintaan seperti itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan oleh Rasulullah SAW dari diri kita untuk siap untuk Allah dan Rasulnya. Yang pertama, jadi harus jadi yang pertama. Yang pertama dulu gitu ya dibanding yang lain-lainnya. Setelah itu, setelah bicara tentang tauhid yang sangat-sangat dalam, Abu Razin bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat mengetahui bahwa aku ini orang yang beriman? Bagaimana aku tahu ya Rasulullah bahwa aku ini udah kayak gitu, udah jadi orang beriman yang sangat baik gitu?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang hamba dari umatku yang mengerjakan kebajikan, sedangkan ia tahu bahwa yang dikerjakannya itu baik. Dan Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatan baiknya itu dengan kebaikan pula." Ia tidak ingin berbuat kejahatan. Kemudian ia ketahui bahwa perbuatannya itu jahat. Dan ia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan perbuatan jahatnya itu. Ia tahu pula bahwa ia tidak ada yang akan memberi ampun kecuali Dia. Allah ya maksudnya. Inilah dia orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu bukan berarti orang tidak pernah berbuat salah. Bukan berarti orang yang tidak pernah menyimpang meskipun baik sedikit ataupun banyak. Orang yang beriman mungkin pernah melakukan kesalahan. Orang yang beriman tentu melakukan banyak kebaikan. Dari dua hal itu, ketika dia berbuat baik, maka dia mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin dengan hal itu. Yakin bahwa saya tidak keberatan orang tidak membalas kebaikan saya, yang saya harapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini sudah beriman. Ditambah dengan apa? Dengan keyakinan, dengan penyesalan ketika melakukan kesalahan. Penyesalannya dengan cara apa? Bertobat dan minta dengan sungguh-sungguh Allah memaafkan kesalahannya. Jadi bukan berarti orang yang sangat bersih gitu ya, pernah melakukan kesalahan tetapi tahu bahwa kesalahan itu akan diganjar oleh Allah dengan keburukan lagi, dengan dosa itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran itulah yang harus membawa kita kepada pertobatan. Oh, saya pernah sholat tidak khusyuk, saya pernah lupa, saya pernah dulu memperlihatkan aurat saya pernah dulu mengakui Tuhan selain Allah, saya pernah dulu melakukan kejahatan misalnya, pernah saya berkorupsi misalnya, pernah saya mengambil harta orang, pernah saya menggunjing orang dan sebagainya. Sadari dulu bahwa itu adalah keburukan dan semua keburukan itu akan mengundang keburukan juga buat kita. Dan akan Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yakin kita akan hal itu. Dan dengan keyakinan itu melahirkan pertobatan nasuha. Ya Allah, ampunilah saya, istighfar terus menerus gitu ya. Dan di dalam hati juga yakin bahwa Allah akan mengampuni kita kalau kita bersungguh-sungguh terus meminta maaf, terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan di sini dikatakan ya, ia tahu pula bahwa ia tidak akan ada yang memberi ampun kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa memberi ampun. Inilah dia orang yang beriman, gitu ya. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa manusia ya memang kebayang ya kalau misalnya Rasulullah itu hanya memberi nasihat, dia yang terus melakukan kebaikan maka dia beriman gitu ya. Itu akan membuat putus asa kita sebagai manusia, apalagi manusia akhir zaman seperti sekarang yang terlalu banyak godaannya, bahkan dosa juga bisa kita lakukan tanpa kita sengaja gitu ya, melihat hal-hal yang tidak halal dengan tanpa kita sengaja gitu.
eh, kalau hanya berbuat kebaikan itu bikin kita putus asa sebagai manusia gitu. Dan Allah memberi, dan luar biasanya Allah memberi kemungkinan kedua gitu, atau memberi peluang bagi yang berbuat dosa itu untuk yakin bahwa dosa itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, tetapi yakin juga bahwa Allah akan memberi ampunan. Jadi bukan hanya memberi ampunan saja ya, ada ketakutan juga yang lahir dari keyakinan kita terhadap dosa itu salah, dan 50%-nya juga yakin bahwa Allah itu yang, hanya Allah saja yang memberi ampunan kepada kita. Jadi seimbang antara ketakutan juga harapan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang ini, dari tokoh-tokoh yang bertemu dengan Rasulullah SAW ini memiliki spesifikasi masing-masing, atau tiap orang itu memiliki titik yang dia masih membutuhkan penerangan gitu, masih membutuhkan penjelasan, dan titiknya itu berbeda-beda. Ada yang bertanya tentang hal yang fikih tadi ya, tentang syirik dan sebagainya. Ada yang ingin lebih tahu tentang Islamnya sendiri, ada juga yang ingin tahu lebih ke tauhidnya gitu, tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.